Halo teman-teman semua, selamat datang di Mind Map Indonesia. Kali ini kita akan membuat mind map Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Permenpan ini mengatur tata cara untuk penilaian kinerja pegawai, baik itu ASN yang PNS maupun P3K. Langsung saja kita mulai dengan bab yang pertama. Pasal 1 berisi tentang istilah keterangan singkatan di dalam permenpan ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam pasal 2. Pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui yang pertama, peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai. Yang kedua, itu penguatan peran pimpinan. Yang ketiga, penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, dan antar pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Jadi, pengelolaan kinerja ini dilaksanakan secara menyeluruh. Pengelolaan kinerja juga berorientasi kepada pengembangan kinerja pegawai. Kemudian berorientasi pada pemenuhan ekspektasi pimpinan. Kemudian berorientasi pada dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai. Kemudian berorientasi terhadap pencapaian kinerja organisasi. Yang terakhir, pengelolaan kinerja berorientasi terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Dan pengelolaan kinerja pegawai ini ditujukan bagi PNS maupun P3K. Pengelolaan kinerja juga terdiri atas yang pertama itu perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Ini yang paling penting nih, penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh pimpinan terhadap kita? Pengelolaan kinerja pegawai juga terdiri atas pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Pengelolaan kinerja juga terdiri atas penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Kemudian pengelolaan kinerja juga terdiri atas tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, meliputi pemberian penghargaan maupun sanksi terhadap pegawai. Dalam pengelolaan kinerja, setiap instansi pemerintah juga wajib menerapkan pengelolaan kinerja. Kita masuk ke bab 2 tentang perencanaan kinerja pegawai. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP, yaitu sasaran kinerja pegawai. Penyusunan SKP prosesnya, pimpinan dan pegawai melakukan dialog kinerja. Tujuannya adalah untuk menetapkan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap kinerja pegawai. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi itu tujuannya juga untuk menentukan rencana kinerja yang terdiri atas rencana hasil kerjanya, kemudian ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilannya, dan kemudian target kinerja. Rencana kinerja juga terdiri atas perilaku kerja pegawai yang diharapkan oleh pimpinan. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi juga untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan, juga untuk menentukan skema pertanggungjawaban kinerja, dan yang terakhir untuk menentukan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai. Penetapan dan klarifikasi ekspektasi dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja unit kerja. Nanti penetapan dan
klarifikasi ekspektasi ini juga dituangkan di dalam dokumen SKP ya. Sebagai catatan, penetapan klarifikasi ekspektasi juga dilakukan dengan mengacu kepada perencanaan strategis, perjanjian kinerja unit kerja, organisasi dan tata kerja, serta rencana kerja pimpinan. Samping itu juga mengacu kepada kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan pegawai itu sendiri tentunya. Kemudian kita juga perlu mengacu kepada prioritas pencapaian kinerja organisasi, unit kerja, atau pimpinan. Untuk P3K, penetapan dan klarifikasi ekspektasi mengacu kepada dokumen perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rencana hasil kerja merupakan outcome antara output dan atau layanan yang akan dihasilkan oleh pegawai. Itu merupakan isi dari rencana hasil kerja. Ukuran keberhasilan ataupun indikator kinerja itu meliputi aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu atau kecepatan penyelesaian hasil kerja. Yang terakhir adalah aspek biayanya. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan. Ukuran keberhasilan dapat dinyatakan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Perilaku kerja yang diharapkan meliputi aspek orientasi pelayanan, aspek komitmen, aspek inisiatif kerja, aspek kerjasama, dan aspek kepemimpinan. Perilaku kerja yang diharapkan juga diwujudkan dalam nilai dasar ASN yang menjadi standar perilaku kerja pegawai yang terdiri atas berorientasi pelayanan yang meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua meliputi ramah cekatan, solutif, dan diandalkan. Selanjutnya meliputi melakukan perbaikan tiada henti. Nilai ASN yang kedua yaitu akuntabel juga meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Akuntabel juga meliputi menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Akuntabel juga meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Standar perilaku pekerja pegawai kompeten juga meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian meliputi membantu orang lain untuk terus belajar. Yang ketiga itu meliputi melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itu artinya adalah kompeten. Selanjutnya standar perilaku kerja ASN yaitu harus harmonis, yaitu meliputi menghargai setiap orang, suka menolong, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai loyal juga meliputi memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, dan pemerintah yang sah. Loyal juga menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Loyal juga artinya meliputi menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, seperti yang tertuang di dalam Panca Prasetya Korpri. Kemudian adaptif juga meliputi cepat menyesuaikan diri. Kemudian juga artinya meliputi terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Adaptif juga meliputi bertindak proaktif. Kemudian nilai kolaboratif meliputi memberi kesempatan bagi pihak untuk berkontribusi, tidak diambil sendiri. Kemudian kolaboratif juga meliputi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang terakhir, kolaboratif juga meliputi menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terkait standar perilaku kerja pegawai, pimpinan dapat menetapkan ekspektasi khusus atas perilaku kerja pegawai. Sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja pegawai, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, paling sedikit meliputi dukungan terhadap sumber daya manusia,
anggaran, peralatan kerja, pendampingan pimpinan, sarana dan prasarana. Dengan catatan, dalam hal sumber daya yang dibutuhkan sebagaimana yang tersebut tidak terpenuhi dan tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan namun tidak terrealisasi, pimpinan dapat melakukan penyesuaian ekspektasi. Jadi diturunkanlah ekspektasinya kalau memang tidak bisa memenuhi sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja secara maksimal. Dalam skema pertanggungjawaban kinerja terdiri atas jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kerja pegawai, kemudian bukti kinerja yang diharap. Konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai berupa kesepakatan mengenai konsekuensi positif apabila tercapai memenuhi ekspektasi pimpinan, dan konsekuensi negatif apabila tidak dapat memenuhi ekspektasi pimpinan. Sederhana. Untuk kita ketahui bahwa dokumen SKP ditetapkan paling lambat akhir Januari tahun berjalan, ya. Kemudian dokumen SKP dikembangkan sesuai umpan balik berkelanjutan. Juga dikembangkan sesuai penugasan di tahun berjalan. Juga untuk diketahui bahwa dokumen SKP ditandatangani oleh pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Tidak mewajibkan untuk ditandatangani oleh atasan pejabat penilai. Bab 3 tentang pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai. Rencana kerja dilaksanakan setelah penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Rencana kerja juga didokumentasikan secara periodik. Pendokumentasian secara periodik meliputi harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Di antara sedemikian periode mulai dari harian sampai dengan tahunan itu ditetapkan oleh instansi pemerintah. Periode pendokumentasiannya diambil pada periode apa saja? Hariankah, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan? Itu tergantung kepada instansi pemerintahnya. Tidak diwajibkan keseluruhannya diambil, tapi boleh dipilih mana saja. Mungkin pemerintah Kabupaten Aceh Bener Meriah mungkin ingin mengambil periode triwulanan saja, sehingga pendokumentasian itu diambil setiap 3 bulan sekali dan 4 kali dalam setahun. Pimpinan juga wajib melakukan pemantauan kinerja pegawai. Kemudian pimpinan juga wajib memberikan umpan balik berkelanjutan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hasil umpan balik tersebut dituangkan di dalam rekaman informasi umpan balik berkelanjutan. Pemberian umpan balik juga dapat dilakukan oleh rekan kerja setingkat kita, pegawai di bawah, atau pihak lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai ini tentunya. Pemberian umpan balik berkelanjutan terdiri atas umpan balik berkala maupun insidentil. Berkala artinya mengikuti kepada ketentuan yang di atas tadi tentang harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran ataupun tahunan. Kemudian yang insidentil itu bersifat memang insiden, dadakan tanpa pemberitahuan. Tetapi sebelum melakukan pemberian umpan balik secara berkala, itu harus disepakati terlebih dahulu dengan pegawai ketika penyusunan dan penetapan klarifikasi ekspektasi pimpinan. Tujuan dari pemberian umpan balik berkelanjutan ini adalah untuk mengetahui pegawai yang menunjukkan kemajuan kinerja atau tidak menunjukkan kemajuan kinerja sama sekali. Karena apabila memang tidak dipantau, maka kita tidak akan mengetahui apakah pegawai kita sudah meningkat kinerjanya atau tidak. Dan itu ada kewajiban pimpinan. Dalam hal ada kemajuan kinerja, maka pegawai tersebut dapat diberikan apresiasi dan tentu saja bisa diberikan tugas baru. Semakin cepat dia menyelesaikan tugasnya, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan yang lainnya. Kemudian apabila memang tidak menunjukkan kemampuan kinerja yang baik, maka pegawai tersebut dapat
dilakukan penyesuaian ekspektasi dengan pimpinan, mungkin terlalu berat beban kerja yang diberikan, yang kemudian bisa melakukan penyesuaian dukungan sumber daya, dan kemudian terakhir melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja, karena memang kinerjanya memang benar-benar tidak bisa lagi didorong untuk lebih meningkat. Apabila tetap tidak dapat memenuhi atau menunjukkan kemajuan kinerja setelah mendapat pembinaan, maka pimpinan dapat mengambil alih rencana kerja, rencana hasil kerja pegawai. Ya. Di dalam rencana hasil kerja pegawai, kita diberikan catatan bahwa pegawai tidak dapat menyelesaikan rencana hasil kerja. Catatan-catatan seperti ini tentu merupakan tidak baik bagi pegawai tersebut. Karena catatan seperti ini akan menjadi dasar pertimbangan evaluasi kinerja pegawai oleh pejabat penilai kerja. Pembinaan kerja juga terdiri atas bimbingan kinerja maupun konseling kinerja. Bab 4 tentang penilaian kinerja pegawai. Pejabat penilai melakukan evaluasi kinerja pegawai terhadap hasil kerja maupun perilaku kerja pegawai. Evaluasi kinerja juga terdiri atas evaluasi kinerja periodik pegawai, kemudian evaluasi kinerja tahunan pegawai. Evaluasi kinerja periodik melalui tahapan menetapkan capaian kinerja organisasi terlebih dahulu, kemudian diselanjutkan dengan menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik pegawai. Penetapan pola distribusi berdasarkan capaian kinerja organisasi secara periodik. Kemudian dari hasil capaian kinerja organisasi periodik, pimpinan menetapkan predikat kinerja periodik bagi pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi. Untuk evaluasi kinerja periodik pegawai itu dapat dilakukan secara bulanan ataupun triwulanan. Kemudian instansi pemerintah juga menetapkan periode mana sih untuk penilaian kinerja periodik pegawai ini. Apakah kita ambil bulanan atau triwulanan? Boleh juga mengambil dua-duanya, setiap bulan juga setiap triwulan. Menetapkan capaian kinerja organisasi itu harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang kinerja organisasi. Nanti kita akan cari tahu undang-undang nomor berapa atau peraturan pemerintah nomor berapa atau Permenpan nomor berapa yang kemudian bisa kita hubungkan dengan mind map tentang pengelolaan kinerja pegawai ini. Evaluasi periodik pegawai ini juga dituangkan di dalam dokumen evaluasi kinerja periodik pegawai. Di dalam dokumen evaluasi kinerja periodik pegawai dapat diberikan catatan atau rekomendasi atas predikat kinerja periodik pegawai pada dokumen evaluasi kinerja pegawai. Dokumen evaluasi kinerja periodik pegawai untuk perbaikan pada periode berikutnya, ya, bulanan atau triwulanan. Evaluasi kinerja tahunan pegawai sementara itu melalui tahapan menetapkan capaian kinerja organisasi, tentu saja kinerja tahunan ya. Kemudian menetapkan pola distribusi predikat kinerja tahunan pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi secara tahunan. Ini masih tertulis periodik karena kita ambil dari atas. Kemudian yang terakhir itu menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja pegawai terhadap kinerja organisasi. Predikat kinerja pegawai dituangkan di dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai. Dan pejabat kinerja, penilai kinerja dapat memberikan catatan atau rekomendasi atas predikat kinerja tahunan pegawai yang akan menjadi bahan perbaikan pada tahun kinerja berikutnya. Untuk lebih rincinya nanti ada di lampiran. Bab 5 tentang tindak lanjut hasil kinerja pegawai. Tindak lanjut terdiri atas pelaporan kinerja pegawai. Keberatan juga boleh, keberatan apabila
menurut pegawai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pemeringkatan kinerja pegawai, pemberian penghargaan, kemudian sanksi tentunya. Pelaporan kinerja dilakukan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja kepada PYB atau pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian. Pelaporan disampaikan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja pegawai yang dilampiri SKP dan hasil evaluasi kinerja pegawai. Keberatan dapat diajukan oleh pegawai kepada atasan dari pejabat penilai kinerja. Seandainya pejabat penilai kinerjanya adalah seorang kepala bidang, maka pegawai dapat mengajukan keberatannya. Pemeringkatan kinerja pegawai dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja pegawai. Penghargaan dapat berupa prioritas untuk diikut sertakan dalam program kelompok rencana suksesi. Itu merupakan salah satu peluang untuk dipromosikan setingkat lebih tinggi, menggantikan atasannya yang dimutasi ke tempat lain, atau pensiun, atau meninggal dunia dan lain sebagainya. Jadi kita menjadi prioritas pengganti dari atasan kita. Kemudian juga bisa mendapatkan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagai bukti penghargaan atas prestasi kerja kita. Dan tentu saja pemberian penghargaan ini harus sesuai dengan undang-undang. Dokumen evaluasi kinerja pegawai juga digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. Sanksi dapat diberikan kepada pegawai yang tidak memenuhi hasil evaluasi kinerja pegawai. Sanksi diberikan sesuai dengan undang-undang tentang disiplin pegawai mungkin ya. Tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi sanksi cuma tentang pegawai yang tidak memenuhi kinerja cuma ada di disiplin pegawai. Untuk rincian ada di lampiran, kita akan lihat nanti. Bab 6 tentang sistem informasi kinerja pegawai. Pengelolaan kinerja pegawai dilakukan melalui aplikasi kinerja pegawai. Aplikasi ini memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja pegawai. Aplikasi ini disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan persetujuan Menteri, yang pada saat perekaman pembuatan mind map ini belum tersedia oleh BKN. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan platform tunggal pengelolaan pegawai. Bab 7 tentang pengawasan. Pimpinan instansi pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja pegawai pada instansi pemerintah masing-masing. Tugas menteri dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja pegawai pada instansi pemerintah. Tata cara pengelolaannya nanti disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan pemerintah tentunya. Bab 8 tentang sistem kerja. Cara kerja dan hubungan tata kerja pegawai dalam kerangka pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui suatu sistem kerja. Sistem kerja ini terdiri atas pola penugasan untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Jadi tidak secara sembarangan ya dalam menentukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi pimpinan itu. Sistem kerja juga terdiri atas pola pelaporan untuk pemantauan kinerja pegawai dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Sistem kerja juga terdiri atas pola evaluasi kinerja pegawai. Untuk rincian lebih lanjut ada di lampiran. Bab berikutnya, bab 9 tentang ketentuan peralihan. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keterkaitan SKP dengan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku paling lama 1 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.
Kemudian pada saat peraturan menteri ini juga berlaku, manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang manajemen kinerja pegawai tahun 2021. Tapi setelahnya tahun 2022 tentu sudah mengadopsi Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini. Kemudian ketentuan penutup, pada saat peraturan ini mulai berlaku, Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini juga mulai berlaku saat diundangkan. Itu bisa kita lihat di bawah kapan sih diundangkan. Diundangkan di Jakarta tanggal 7 Februari 2022. Demikian Permenpan RB nomor 6 tahun 2022.